Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Saya Abdul Wahab, kelompok 8 mata kuliah Aljabar Linear Lanjut, akan mencoba melanjutkan materi sebelumnya, menjelaskan dalam hal ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah mengenai nilai agent dan vektor agent. Nah, sebelum melangkah pada definisi formal bahwa apa itu nilai agent dan apa itu vektor agent, secara sederhana mungkin saya bisa gambarkan seperti ini, bahwa ketika misalkan ada sebuah matriks bujur sangkar, ya ada misalnya matriks bujur sangkar dan sebuah vektor tertentu, tidak lain yang kita amati di sini adalah perkalian matriks dengan vektor tertentu itu menghasilkan sebuah vektor baru, yang tidak lain vektor baru itu merupakan kelipatan dari vektor tertentu tersebut. Nah, ini misalkan kita bisa memaknainya bahwa sebuah matriks yang ditransformasikan oleh vektor menghasilkan vektor baru, yang tidak lain matriks baru itu merupakan kelipatan dari vektor vektor sebelumnya. Nah, ini misalkan matriksnya 3 0 8 min 1, kemudian ditransformasikan oleh sebuah vektor 1 2 menghasilkan vektor baru yaitu vektor 3 6. Tidak lain vektor 3 6 ini merupakan kelipatan dari vektor 1 2. Nah, dalam hal ini kita bisa menyebutkan bahwa vektor 1 2 itu merupakan vektor agent, dan skalar yang menjadi kelipatan vektor tersebut adalah merupakan nilai agent. Nah, seperti itu mungkin secara sederhana mungkin untuk menghantarkan pada definisi formalnya. Pada definisi formal kita bisa melihat bahwa ketika diberikan misalkan matriks A, ya, selain matriks A ini adalah matriks bujur sangkar, vektor dan sebuah vektor tak 0 V di ruang dimensi n disebut vektor agent dari matriks A jika terdapat skalar sedemikian hingga matriks A dikalikan dengan vektor sama dengan lambda dikali vektor tersebut. Nah, dalam hal ini lambda ini disebut sebagai nilai agent, dan salah sini mestinya V, vektor V adalah vektor agent dari matriks yang bersusun dengan lambda ya. Namun syarat yang diperlukan di sini bahwa vektor yang diamati di sini adalah vektor, artinya vektor itu memiliki arah tidak sama dengan 0. Pada posisi definisi yang diberikan ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, di sini saya bisa gambarkan ada 5 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, ada kemungkinan vektor itu dilipat gandakan, vektor hasil transformasinya lebih panjang dibanding vektor sebelumnya. Ketika misalkan lambdanya lebih besar daripada 1. Ada kalanya juga vektor hasil transformasinya itu lebih kecil dari vektor sebelumnya ketika lambdanya lebih kecil daripada 1, tetapi tidak sama dengan 0 dan lebih besar lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1 itu. Tetapi ada kalanya juga vektornya sama panjang. Nah, ada kalanya vektornya sama panjang tetapi berlawanan arah. Nah, ini juga masuk pada kondisi nilai agent ya, kondisi agent. Ketika lambdanya sama dengan min 1. Dan ada kalanya juga vektornya lebih pendek daripada vektor sebelumnya ketika lambdanya lebih
berada pada rentang apa ini, 0 lebih besar daripada min 1, lebih besar daripada min 1, dan lebih kecil daripada 0. Begitu pula ini, tetapi bedanya adalah berlawanan arah. Ini juga ketika lambdanya minus dan minusnya itu lebih besar, lebih kecil daripada 1, minus 1, maka lambdanya akan memanjang, namun berlawanan arah, lebih panjang dibanding vektor. Nah itu. Atau kita secara lebih mudah kita lihat dari GeoGebra. Nah, di GeoGebra kalau misalkan saya misalkan memiliki lambda di sini. Aduh. Heng. Oh ini. Kemudian ada lambda, ya. Ada lambda yang kita bentuk. Lambda sama dengan 1 misalkan. Kemudian kita bentuk lagi vektor baru. Kita bentuk vektor baru. Satu vektor. Nah, sini. Kemudian kita kalikan vektor U dikali dengan vektor lambda, nilai lambda. Ini akan sama panjang ketika sama dengan 1. Ini posisi 1 yang tadi digambarkan. Kemudian kalau saya misalkan tarik lambdanya lebih besar daripada 1, pasti akan memanjang. Sebaliknya ketika berada pada posisi minus akan berlawanan arah. Nah, seperti itu. Mungkin gambaran sederhananya. Nah, kembali pada materi. Pada penerapan dari ijen ini, ternyata orang-orang fisika menggunakan tools ini dalam menghitung resultan gaya pada pegas. Begitu juga dalam bidang genetika dan sistem transmisi, dan juga dalam menguji kestabilan dalam sistem dinamik. Orang-orang orang-orang di luar matematika mengkaji ini. Nah, bahkan saya juga bisa membayangkan bahwa sebenarnya nilai ejen ini, vektor ejen ini kita bisa juga jadikan sistem kode. Artinya kalau misalkan kan kita mengucapkan kata, membuat satu kalimat itu terdiri dari beberapa huruf, kemudian dari huruf-huruf itu kita compare ke dalam angka, anggap misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, dari kalimat yang kita bentuk itu. Kemudian kita misalkan susun kata itu dalam bentuk matriks, angka-angka tersebut dalam bentuk matriks, kemudian kita transformasikan dengan sebuah vektor, maka akan menghasilkan vektor yang baru, dan tidak lain kita bisa membaca matriks yang ada sebelumnya dengan melihat vektor tersebut. Tapi mungkin kajiannya lebih khusus lagi, kalau itu mungkin juga bayangan saja, bayanganku astaga. Selanjutnya kembali kepada definisi. Sebuah matriks, ya, kita bermain dengan definisinya. Sebuah matriks ini kan tadi yang kita dapatkan dari definisinya, bahwa matriks A dikalikan dengan vektor V menghasilkan sebuah kelipatan dari vektor tersebut. Nah, pada posisi ini kita ingin bagaimana nilai lambda ini, skalar lambda ini dijadikan sebagai sebuah matriks, sehingga posisi antara kedua sisi kanan dan sisi kiri ini bisa